Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Segala rencana Tuhan itu baik dan sempurna, dan rancangannya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat kemurahan-Mu. Engkau telah memberkati dan memimpin kami Bapa di sepanjang hari ini, dan memampukan kami untuk menyelesaikan segala tugas aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 1 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi Yesus Kristus bukanlah pribadi biasa. Dia bukan sekedar nabi, bukan hanya sekedar seorang guru besar, bukan seorang rasul, dan bukan sekedar seorang tokoh yang baik. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang baik, yang mengajarkan kebaikan. Namun mereka tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ibrani pasal 1 ini menyatakan tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Kalau dulu Allah berbicara melalui para nabi, maka di masa akhir ini Allah berbicara melalui Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tertulis dalam ayat ini bahwa oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus, Allah telah menciptakan alam semesta. Yesus adalah pewaris segala sesuatu, pemilik seluruh ciptaan, dan perantara dalam penciptaan itu sendiri. Keberadaan Kristus Yesus tidak terbatas pada masa hidupnya di dunia ini, sebab Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan dan akan terus ada sampai pada kekekalan. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Keberadaannya kekal dan tidak terbatas. Kalau kita membaca dan memperhatikan ayat-ayat yang selanjutnya, maka kita akan mengerti bahwa Yesus Kristus sungguh adalah Allah. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Yesus Kristus bukan hanya seorang utusan, tapi Dia adalah manifestasi penuh dari Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia menampakkan sifat-sifat Allah secara sempurna, karena Dia sendiri adalah Allah. Ketika kita melihat Yesus Kristus, kita melihat siapa Allah itu. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka itu artinya kita percaya kepada Allah, sebab Dia adalah Allah. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Yesus Kristus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk saudara dan saya, bergantung kepadanya. Dia bukan hanya pencipta, tapi juga pemelihara segala sesuatu. Firman Tuhan Yesus penuh kuasa dan tidak pernah gagal dalam mengerjakan maksud dan tujuannya. Dalam ayat yang ketiga disebutkan tentang siapa Dia. Selain Dia adalah Tuhan, pencipta dan pemelihara, Tuhan Yesus juga adalah Sang Penebus. Dia menebus segala dosa kita melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Ia membawa kita pada pengampunan, pengudusan, dan menjadikan kita sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang mewarisi kerajaan sorga, dan yang menerima kehidupan kekal dalam anugerah-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus sebagaimana Dia dinyatakan dalam firman Tuhan? Adakah kita sedang ragu tentang pribadinya? Mungkin saudara sedang goyah keimanan saudara tentang pribadi Tuhan Yesus. Tapi mari saat ini saudara, percayalah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Dialah kebangkitan dan hidup, Dialah jalan menuju sorga, karena Dia sang pemilik sorga. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan renungan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, terimalah Dia dalam hidupmu. Percayalah kepadanya agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah dan ucapkanlah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu dan menerima Engkau Tuhan Yesus dalam hidupku. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah selalu kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami tentang pribadi-Mu, yang kembali meneguhkan dan menambah pengenalan kami akan Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau Juru Selamat. Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti, semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dan hidup setia mengasihi-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa-Mu, memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami tidak dibiarkan karena Tuhan bersama dan menopang kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.